Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita kali ini datang dari seorang mantan guru SD yang pernah tinggal di kampung Bintaran, sebuah kawasan kecil di Yogyakarta yang sekarang lebih dikenal karena banyaknya bangunan tua dan rumah-rumah kontrakan sunyi. Cerita ini ia kirimkan ke email di sampingmu, disertai foto kabur yang menunjukkan gang sempit dan sebuah rumah bercat hijau pudar. Pesan pengantarnya hanya satu kalimat. Semua dimulai saat ayam-ayam di kampung kami mati, bersamaan, tanpa suara. Dan setelah itu, satu persatu warga menghilang. Aku ada di sampingmu. Malam itu, angin berhembus pelan dari arah selatan kota. Tapi di kampung Bintaran, udara terasa aneh. Tidak dingin, tidak hangat. Seperti diam, tidak bergerak. Seakan-akan alam menahan napasnya. Suasana malam yang biasanya bersahabat kini terasa asing, sepi, dan mencekam. Langit mendung menggantung rendah, tapi tak ada hujan. Hanya keheningan yang menekan, seolah sesuatu sedang mengintai dari balik bayang-bayang malam. Jalanan sepi, dan hanya sesekali terdengar bunyi gerobak angkringan lewat depan gang. Suara roda kayunya menyentuh aspal seperti bunyi detak waktu yang terus menghantui. Tapi malam ini, kamu akan dengarkan cerita dari seseorang yang menyaksikan sendiri satu persatu tetangganya menghilang. Setelah sesuatu yang tak masuk akal terjadi di pagi hari yang sangat sunyi. Dan semuanya bermula dari ayam-ayam yang mati tanpa sebab. Mati serentak, diam-diam. Dan sejak itu, kampung ini tak pernah sama lagi. Namanya Pak Darto. Saat kejadian, beliau berusia 53 tahun. Rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, tapi tubuhnya masih tegap. Sehari-hari ia mengajar di SD negeri yang hanya berjarak 200 meter dari rumahnya. Setiap pagi, langkahnya selalu terdengar menyusuri gang kecil dengan sepatu kulit yang sudah menua, menyapa satu persatu warga yang dilewatinya. Ia bukan orang luar. Ia bukan pendatang. Ia bagian dari tempat itu. Ia sudah tinggal di kampung Bintaran sejak muda. Kampung itu kecil, hanya 30 rumah, dengan jalan utama selebar 2 meter dan cabang-cabang gang kecil yang berliku. Semuanya seperti labirin yang akrab bagi warganya. Hampir semua orang saling kenal. Warganya ramah, gotong royong kuat, tapi juga masih percaya hal-hal lama. Penunggu pohon beringin, malam pantangan, dan hari pasaran yang harus dihindari kalau mau pindahan atau menggelar hajatan. Tradisi dan keyakinan itu masih hidup, bahkan lebih kuat daripada aturan pemerintah. Pagi itu, saat Pak Darto bangun, ia langsung merasa ada yang ganjil. Tidak ada suara ayam. Biasanya sebelum azan subuh, ayam-ayam jago sudah ribut saling bersahut-sahutan, menciptakan simfoni pagi yang akrab dan menandakan kehidupan masih berjalan normal. Tapi pagi itu, sunyi.
Bukan hanya sepi biasa, tapi keheningan yang seolah menyelimuti seluruh kampung dengan rasa curiga. Pak Darto sempat berdiri lama di dekat jendela, mendengarkan, tapi tak ada apa-apa. Hanya udara yang terasa berat dan sunyi yang terlalu tebal. Ia keluar ke halaman dan mendapati 2 ayam peliharaannya tergeletak. Mati, mulutnya terbuka, matanya menatap kosong ke langit. Yang aneh, tidak ada bekas luka, tidak ada jejak binatang buas, tidak ada darah. Tubuh-tubuh kecil itu seperti diserap nyawanya secara tiba-tiba. Beberapa menit kemudian, tetangga sebelah datang dengan wajah panik. Semua ayamnya juga mati. Dan dalam waktu 1 jam, seluruh warga Bintaran keluar rumah dan menyadari hal yang sama. Semua ayam mati, serentak, tanpa suara. Seolah ada sesuatu yang bergerak diam-diam di malam hari dan hanya meninggalkan kehampaan sebagai jejak. Warga sempat berpikir ini akibat wabah. Mungkin virus unggas, mungkin racun dari makanan ayam, atau hal-hal logis lain yang sempat dibicarakan dengan terburu-buru. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, mereka sadar tak ada satupun dari hewan lain yang mati. Kucing tetap mondar-mandir seperti biasa. Anjing milik Bu Lestari masih menggonggong di depan rumah. Bahkan burung peliharaan yang lebih sensitif pun tampak sehat dan lincah. Semua baik-baik saja, hanya ayam, dan hanya di kampung itu. Beberapa warga tua langsung menyarankan untuk mengadakan selamatan kecil, membakar kemenyan, menyajikan sesajen, dan memanjatkan doa-doa khusus agar penunggu tidak merasa terganggu. Tapi sebelum malam tiba, peristiwa kedua terjadi. Pak Yasin, warga tertua kampung itu, ditemukan menghilang. Rumahnya terkunci dari dalam. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada kaca pecah. Tidak ada suara semalaman. Kasurnya masih hangat. Seolah ia baru saja bangun, berjalan ke pintu. Lalu lenyap. Hanya satu hal yang ditemukan. Sehelai bulu ayam basah di tengah ruang tamunya. Dan sejak saat itu, warga mulai berhenti mencari penjelasan logis. Keesokan harinya, giliran keluarga Siti yang menghilang. Suami istri dan 1 anak kecil. Mereka dikenal ramah dan jarang keluar malam. Tapi pagi itu, rumah mereka sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri masuk setelah pintu tak juga dibuka. Rumahnya utuh. Tidak ada tanda kerusakan. Pakaian masih tergantung di jemuran, melambai tertiup angin pagi. Makanan masih hangat di meja makan, seolah baru saja disajikan. Seolah mereka lenyap begitu saja, dalam sekejap mata. Dan di bawah meja itu, ada lingkaran kecil dari tanah hitam dan bekas lilin. Seakan ada semacam ritual aneh yang terjadi tepat sebelum mereka menghilang. Bau gosong samar masih tercium, membuat bulu kuduk meremang. Sejak saat itu, warga mulai panik. Mereka mulai berjaga malam, tidur bergerombol di satu rumah yang dianggap bersih. Tapi tetap saja, setiap pagi, satu rumah hilang penghuninya. Selalu tanpa suara, selalu tanpa jejak. Sampai akhirnya hanya tersisa 11 orang di kampung itu, termasuk Pak Darto yang mulai merasa bahwa apapun ini bukan dari dunia yang sama. Pak Darto mulai menelusuri buku-buku tua milik kakeknya. Lemari tua di ruang belakang itu sudah lama tak disentuh, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Tapi di dalamnya tersimpan warisan pengetahuan yang selama ini ia abaikan. Buku-buku dengan sampul kulit kusam, tulisan tangan yang mulai pudar, dan lembaran-lembaran kertas yang rapuh. Di antara tumpukan itu, ia menemukan satu catatan yang membuatnya menggigil saat membacanya. Tertulis dalam bahasa Jawa Kawi, bahasa yang hanya digunakan dalam doa-doa lama dan mantra warisan leluhur. Kalimat itu berbunyi, "Jika suara ayam hilang dari bumi, maka penjaga batas akan terbangun." Ia tak suka kesunyian. Ia mencari suara, dan jika tak menemukannya, ia akan mengambil jiwa sebagai pengganti. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ayam bukan hanya hewan biasa. Mereka dipercaya sebagai penanda waktu bagi dunia roh.
Koko ayam jadi batas antara malam dan siang, antara mimpi dan nyata. Jika semua ayam mati, artinya penanda antara siang dan malam telah dihapus. Dan itu berarti pintu di antara dunia akan terbuka. Dan yang terbangun dari balik pintu itu bukan sesuatu yang bisa diusir dengan doa biasa. Malam keempat, Pak Darto tidak tidur. Ia berjaga di ruang depan rumahnya, menghadap jendela yang mengarah ke gang utama. Di tangannya, ia menggenggam tasbih tua milik almarhum ayahnya, berharap bisa menjadi perlindungan meski dalam hatinya ia tahu ini bukan hal biasa. Suara malam begitu senyap, sampai detak jam dinding terdengar nyaring seperti palu. Dan tepat jam 2 dini hari, ia melihat sesuatu. Sosok itu muncul begitu saja di ujung gang, seolah bukan dari arah manapun. Berdiri diam, tidak bergerak. Sosok itu tinggi, kurus, tidak memiliki wajah. Seakan wajahnya tertelan kegelapan. Tubuhnya seperti terbungkus bulu basah yang meneteskan air ke tanah, menciptakan genangan kecil yang menghitam. Dan di belakangnya terdengar suara langkah kaki, berat dan lambat. Seperti ratusan orang berjalan tanpa sepatah kata pun. Suara itu seperti gema yang tidak punya sumber. Sosok itu berhenti di depan rumah tetangga. Ia mengangkat tangannya yang panjang. Dan seketika rumah itu gelap. Mati total. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Dan saat pagi datang, keluarga di rumah itu menghilang. Tersisa bau amis dan jejak kaki ayam di lantai dapur. Seolah sesuatu telah masuk dan mengambil segalanya. Pak Darto akhirnya memutuskan keluar kampung. Ia tahu jika terus menunggu, waktunya akan tiba. Maka pagi itu, ia hanya membawa satu tas kecil berisi air, roti kering, dan buku catatan tua milik kakeknya. Ia menunggu matahari tepat di atas kepala, berharap sinar siang bisa melindunginya dari apapun yang mengintai malam. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju jalan utama. Tapi anehnya, setiap gang yang ia lewati selalu kembali ke tempat yang sama. Pos ronda kampung Bintaran. Seolah-olah kampung itu menggulung dirinya sendiri. Seolah ruang dan arah sudah tidak lagi berlaku di sana. Seolah-olah kampung itu mulai menutup dirinya. Seperti makhluk hidup yang menyadari niat warganya untuk kabur. Setiap tikungan membawa Pak Darto kembali ke titik semula, membuatnya merasa seperti tikus dalam perangkap. Seolah-olah mereka yang tersisa tidak boleh pergi, dilarang pergi, dipilih untuk tetap tinggal. Sampai akhirnya ia putuskan satu hal gila, berkawan dengan apapun yang datang. Ia membuka kandang ayam lamanya yang sudah kosong dan berdebu. Di halaman, ia menggambar lingkaran tanah sesuai petunjuk dari buku kakeknya. Lalu menyalakan rekaman suara ayam berkokok. Satu-satunya suara ayam yang tersisa. Ia duduk di tengah lingkaran dan menunggu sendiri dalam diam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Tidak ada saksi, tidak ada suara, bahkan langit malam pun tampak lebih gelap dari biasanya. Pagi harinya, warga yang masih tersisa mencoba mencari Pak Darto, tapi ia tidak ditemukan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada bekas pergulatan di tanah. Rumahnya masih terkunci dari dalam. Lingkaran tanah tempat ia duduk malam sebelumnya utuh, tapi kosong. Hanya ada rekaman suara ayam yang masih menyala, terus mengulang kokokan yang terdengar serak dan tidak alami. Seolah mesin pun mulai ketakutan. Tapi dari kejauhan, warga luar yang mencoba masuk kampung itu mencium bau anyir seperti darah kering. Bau itu terbawa angin sampai ke jalan raya, membuat siapapun yang melintas merasa merinding tanpa sebab. Dan yang paling mengejutkan, semua ayam di pasar-pasar sekitar Bintaran ikut mati, tidak peduli di mana disimpan. Bahkan ayam potong di kulkas rumah warga mendadak membusuk dalam semalam, menyebarkan bau busuk yang tak bisa dijelaskan secara logika. Warga percaya penjaga batas sudah terbangun.
Dan bukan hanya kampung Bintaran yang menjadi sasarannya. Sesuatu telah dilepaskan, dan tidak ada yang tahu kemana ia akan pergi selanjutnya. Sekarang, Bintaran dianggap kampung mati. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Rumah-rumah kosong dibiarkan ditelan, semak, dan debu. Pelang nama kampung sudah pudar. Jalan masuk ditutup paksa oleh pagar seng berkarat, tapi tak ada yang berani menyentuhnya lebih jauh. Warga di luar hanya berbisik soal Bintaran, seperti membicarakan kutukan yang bisa menular hanya dengan menyebut namanya. Tapi kadang, di malam-malam ganjil, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Bukan kokok biasa, nadanya sumbang, seperti jeritan dari balik dunia lain. Dan setelahnya, terdengar suara langkah lambat, berat, teratur. Seolah sesuatu sedang mencari. Lalu kabar tentang orang yang menghilang tanpa jejak pun mulai muncul dari desa-desa sekitar. Mungkin itu hanya cerita. Mungkin hanya ketakutan yang dibesar-besarkan. Tapi jika suatu pagi kamu bangun, dan semua ayam di sekitar rumahmu mati tanpa sebab, jangan abaikan. Jangan keluar rumah. Tutup semua jendela. Matikan semua suara. Dan yang paling penting, jangan sekali-sekali menoleh ke arah suara langkah yang mendekat, karena bisa jadi kamu yang berikutnya. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu, karena mungkin ada sesuatu di sana.